Ini sangat penting, saudara-saudara, supaya iman kita bertumbuh. Rasul Paulus sangat prihatin mengenai hal ini. Dia bilang sama jemaatnya di Korintus, mula-mula kamu Kristen, saya kasih kamu susu. Artinya pelajaran yang gampang, enak didengar. Tetapi nggak bisa terus begini, karena kalau susu, kalau ada pertikaian di antara mereka, terus pecah. Ada golongan Paulus, ada golongan Apollos, ada golongan Kepas, ada golongan Kristus, berpecah. Dan bukan hanya itu saja, hidup mereka tidak berubah, sama dengan yang lain. Liar, moral sangat rendah, saling menipu dan semuanya. Oleh sebab itu, saya akan kasih kamu makanan keras. Artinya yang bisa. Sedikit sulit tetapi penting. Ibu-ibu tahu itu. Kalau ibu hanya memberi susu kepada anak, biar 20 tahun dia tidak akan bisa lari, dia tidak akan bisa bekerja. Harus satu waktu dikasih makanan keras namanya. Nasi, ubi, atau apapun namanya di sini. Jadi kita orang Kristen perlu bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Siapa mau tinggal tetap menjadi Kristen susu, hanya dengar yang enak-enak aja? Saya rasa nggak ada. Dan ini bukan di karang-karang Rasul Paulus. Ini dia pelajari dari Yesus. Coba ya kita ingat sebentar. Mula-mula Yesus bekerja. Tiap hari dia bikin mujizat. Tiap hari. Supaya apa? Supaya yang mendengarnya itu percaya. Tapi di tengah jalan diam-diam tanpa mereka ketahui Yesus kurangi. Bahkan di tengah jalan dia uji. Ada 2 contoh, satu kali mereka berlayar. Tiba-tiba ada angin ribut. Kapalnya dihantam. Yesus tidur. Murid-muridnya berteriak, Tuhan, kita ini mampus ini. Apa dikatakan Yesus? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus ada di situ. Mereka lihat ombak, mereka masih takut. Tak bisa. Padahal tiap hari sudah dikasih mujizat. Atau pernah mereka mengatakan, Tuhan, mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Dan memang mereka belum bisa mengusir setan. Tahu apa jawab Yesus dalam Matius 17 ayat 20? Karena kamu kurang percaya. Aku berkata kepadamu, katanya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawit. Sebiji sesawit saja. Kamu dapat berkata pada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan mustahil, tak ada yang akan mustahil bagimu. Jadi bagi orang yang percaya tidak ada yang akan mustahil. Kenapa? Karena bagi Allah juga tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu di tengah jalan. Dan masih ingat ya, Yesus hanya kira-kira 3 tahun saja bersama murid-muridnya. Sekarang pada akhirnya dia stop. Dia tidak kasih lagi tanda. Waktu dia bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada muridnya. Padahal yang pertama, Thomas tidak ada. Dari waktu Yesus sudah pergi lagi, kawan-kawannya mengatakan, Thomas, kami sudah melihat Yesus itu sudah bangkit. Saya tidak percaya. Sebelum saya cucukkan jariku kepada bekas lukanya, sebelum saya cucukkan tanganku kepada lambungnya,
Saya tidak percaya. Ini Thomas ini hebat ini. Beragama hebat dia. Tidak percaya. Tidak lihat, tidak percaya. 8 hari sesudah itu Yesus menunjukkan dirinya. Thomas, mari, datang sini. Cucukkan tanganmu. Cucukkan jarimu. Jangan tidak percaya. Masih ingat jawab dari Thomas? Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau di sini di bahasa Deni dikatakan astagfirullah. Astagfirullah. Lalu Yesus mengatakan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayo kita bilang sama-sama dulu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jangan terlalu gampang bilang astagfirullah. Itu tanda tidak percaya itu. Jadi lihat dalam perjalanan Yesus 3 tahun. Diharapkan murid-muridnya tiap hari lihat mujizat. Makin berkurang mujizat. Sampai sama sekali tidak perlu lagi mujizat. Itu iman yang dewasa. Bahkan Paulus mengatakan kita harus mempunyai panca indera yang terlatih, yang dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Itu di Ibrani 5 ayat 14. Kita harus mencapai tahap itu. Dapat membedakan dengan mata, dengan pendengaran, dengan perasaan, dengan pencicipan. Beda dari yang jahat, dari yang baik. Panca indera yang terlatih.